Perkenalkan, nama saya Ricky Gurning dari PLN ULP Jatibarang, UP3 Tegal, UID Jateng, dan DIY. Jabatan saat ini adalah sebagai Officer Kinerja di bagian transaksi energi. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan sertifikasi kompetensi dengan judul okupasi pelaksana media, pelaksana administrasi penertiban pemakaian tenaga listrik. Sebelum melaksanakan pekerjaan P2TL, tahap paling utama yang harus kita lakukan adalah menerima surat tugas dari manajer unit. Untuk tugas hari ini semoga berjalan sesuai rencana ya. Ini untuk surat tugas sudah saya tanda tangani. Ini masih berlaku sampai Oktober 2025. Silakan digunakan sebagaimana mestinya. Silakan semoga lancar di tugas. Kalau ada apa-apa ngabarin Mas. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih ya. Tahapan persiapan berikutnya adalah membuat dokumen-dokumen kerja yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan P2TL beserta mempelajari SOP pekerjaan yang akan dilaksanakan. Adapun dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pekerjaan P2TL adalah seperti Working Permit, formulir JSA atau Job Safety Analysis, beserta data-data pelanggan yang termasuk dalam target operasi atau target pemeriksaan P2TL. Melaksanakan kegiatan safety briefing. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan petugas P2TL, mulai dari kelengkapan APD, rencana pekerjaan, dan memastikan semua petugas dalam keadaan sehat. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. P2TL. Sepi, sepi, sepi. Yes. Sebelum berangkat ke lokasi pekerjaan, terlebih dahulu memastikan kelengkapan alat-alat pekerjaan yang akan digunakan di lapangan. Seperti tangga, kunci-kunci, obeng, tang ampere, dan peralatan lainnya dipastikan dalam kondisi baik. Memastikan kembali sudah menggunakan APD lengkap seperti sarung tangan, sepatu safety, rompi, helm, dan kacamata. Tidak lupa juga untuk mengenakan ID card sebagai tanda pengenal atau identitas petugas. Menuju lokasi pelaksanaan pekerjaan P2TL. Setelah sampai di lokasi pekerjaan, selanjutnya petugas memperkenalkan diri dengan menunjukkan ID card dan menjelaskan kepada pelanggan maksud dan tujuan kedatangan dengan menunjukkan surat tugas. Job Safety Analysis atau JSA. Job Safety Analysis adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengidentifikasi bahaya potensial di tempat kerja dan menetapkan langkah-langkah untuk mengurangi atau menghilangkan risiko pekerjaan. Berikut APP yang akan kita periksa. SR-nya kira-kira setinggi 3 meter. Untuk posisi tangga aman, tidak licin. Jadi dipastikan dulu aman untuk dinaiki petugas. Selanjutnya kita akan mengukur tegangan SR dari atas dan kita bandingkan pemeriksaan di APP.
Melakukan pengecekan fisik kabel JTR dan saluran masuk untuk memastikan kabel dalam keadaan baik dan tidak ada cacat atau sambungan ilegal. Kemudian, melakukan pengukuran beban di sisi JTR pada kabel fasa dan kabel netral. Lakukan juga pengukuran tegangan apabila diperlukan. Selanjutnya, kita akan melaksanakan pemeriksaan APP atau alat pengukur dan pembatas. Posisi KWH meter periksa, segel cacat. Ini coba kita buka dulu ya APP-nya. Selanjutnya, membuka cover KWH meter dan melakukan pemeriksaan pada terminal KWH. Lalu memeriksa kesesuaian wiring. Kemudian melakukan pengukuran di sisi saluran masuk dan instalasi. Berikut adalah wiring APP setelah dibuka covernya. Ternyata ditemukan terdapat kabel jumperan yang mengakibatkan tidak terukur oleh kilometer. Jadi posisi sekarang instalasi listrik menyala tanpa pengukuran kilometer. Kilometer kondisi periksa, tidak ada arus di fisiknya, tapi pemakaian masih nyala di listrik. Jadi kesimpulannya pelanggaran ditemukan adalah golongan P2. Menjelaskan ke pelanggan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut yang akan dilakukan. Pemutusan sementara APP atas nama Bapak Sunarto. Ini kabel netral, kita putus dulu dari SR-nya. Barang hasil pemeriksaan berupa satu set APP akan dimasukkan ke dalam plastik penyimpanan dan diisolasi, lalu disegel tanda tangan. Tanda tangan bersama pada plastik barang hasil pemeriksaan P2TL bertujuan untuk memastikan barang hasil pemeriksaan tersimpan rapih dan tidak mungkin dirubah-rubah selama masa tahap pengamanan atau penyimpanan di PLN. Membuat berita acara P2TL sesuai dengan hasil pemeriksaan yang kemudian ditandatangani bersama oleh pelanggan dan petugas. Berita acara ini sekaligus berupa surat panggilan untuk menyelesaikan administrasi di kantor PLN. Setelah salinan berita acara pemeriksaan P2TL diserahkan kepada pelanggan, selanjutnya izin meninggalkan lokasi pelanggan dan memasang stiker merah atau tanda bahwa persil tersebut masih dalam pengawasan PLN selama belum ada penyelesaian tagihan susulan. Stiker ini juga berfungsi untuk memberikan peringatan kepada pelanggan agar tidak menyalur energi listrik dari manapun ke persil tersebut selama masih belum penyelesaian tagihan susulan. Setelah selesai melaksanakan pekerjaan lapangan, petugas P2TL wajib melaporkan temuan kepada petugas administrasi dan menyerahkan berita acara beserta barang hasil pemeriksaan P2TL. Kemudian, barang hasil pemeriksaan P2TL tersebut disimpan dan diamankan di gudang penyimpanan barang hasil pemeriksaan.
Pelanggan datang ke kantor PLN sesuai dengan panggilan yang tertera pada berita acara P2TL. Kemudian, pelanggan langsung diarahkan ke bagian pelayanan pelanggan. Petugas administrasi P2TL menemui pelanggan dan menjelaskan ulang isi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan P2TL. Kemudian menyampaikan kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikan pelanggan sesuai dengan golongan temuan hasil pemeriksaan P2TL. Dalam kasus ini, pelanggan dikenakan denda administrasi pelanggaran golongan P2 sesuai dengan pemeriksaan lapangan dan yang tertuang dalam berita acara. Setelah pelanggan mengetahui denda administrasi yang harus diselesaikan dan sudah menyepakati cara pembayaran, pelanggan menandatangani surat tagihan susulan ataupun SPH. Selanjutnya, melaporkan hasil temuan P2TL kepada pemberi tugas atau manajer unit sekaligus permohonan persetujuan untuk penetapan denda tagihan susulan yang sudah disepakati dengan pelanggan. Berkas SPH atau tagihan susulan yang sudah disahkan oleh manajer diberikan kembali kepada pelanggan dan dijelaskan cara melakukan pembayarannya. Saluran listrik pelanggan beserta APP yang baru akan segera disambung kembali setelah pelanggan melakukan transaksi pembayaran denda tagihan susulan.